Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dustin Manuel Yohanes dari program studi Sains Data dengan NIM 10910250029. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas CLO1 kalkulus semester ganjil. Jadi di sini ada dua nomor. Di nomor yang pertama, diketahui grafik sebuah fungsi eksponen yaitu y sama dengan fx sama dengan ab maka x plus c yang melewati titik 0,4, 1,7 dan 2,13. Lalu untuk poin yang A, carilah nilai A, B, dan C dan jelaskan bagaimana cara memperolehnya. Oke. Jadi di sini kita coba mencari dari titik 0,4. Maka kita masukkan ke bentuk persamaan yang ini. Jadi F0 sama dengan A kali B pangkat 0 plus C. Karena di bentuk persamaannya kan A kali B pangkat X plus C. Sehingga kita ganti X-nya dengan 0, karena di sini F0. Jadi F0 sama dengan A kali B pangkat 0 plus C. Sehingga mendapatkan hasil A plus C sama dengan 4, karena semua bilangan yang di pangkat 0 hasilnya ada 1, sehingga jadi A kali 1 ya hasilnya sama dengan A sendiri. Lalu kita coba cari dari titik 1,7. Jadi sebelumnya di sini tuh menjadi persamaan 1. Jadi lalu selanjutnya kita cari dari titik 1,7 F1, sehingga kita masukkan ke persamaan yang tadi, kita ganti pangkatnya menjadi pangkat 1, jadi A kali B pangkat 1 plus C. Karena B pangkat 1 jadi hasilnya sama kayak A kali B, jadi A kali B plus C atau AB plus C sama dengan 7, karena di sini Y nya adalah 7 kan. Lalu kita cari dari titik 2,13. Pangkatnya kita ganti jadi 2, berarti jadi A kali B pangkat 2 plus C, sehingga didapatkan AB pangkat 2 plus C sama dengan 13, karena di sini 13. Ini menjadi persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, selanjutnya kita coba mengeliminasi dari persamaan kedua dikurang persamaan 1, sehingga di sini AB plus C dikurang A plus C, karena AB plus C nya sama dengan 7, jadi 7 dikurang 4 kan di sininya, jadi kita kurangkan ini AB plus C dikurang A plus C sama dengan 7 min 4, mendapatkan hasil AB sama dengan A min 3. Lalu di sini kita keluarkan A nya menjadi, kita ubah bentuk ya, jadi A dikali B min 1 sama dengan 3. Oke, ini jadi persamaan yang keempat. Lalu kita coba kurangkan kembali, tapi dari persamaan ketiga dikurang persamaan yang kedua. Jadi AB kuadrat plus C dikurang AB plus C, 13 kurang 7. Jadi ini kan kita kurangin jadi AB kuadrat, ini kan C dikurang C, jadi C nya hilang, jadi sisa AB. Jadi AB kuadrat cuma sisa AB kuadrat min AB. 13 kurang 7 hasilnya adalah 6. Jadi terus lalu di sini kita keluarkan AB nya, DAB dikali B min 1 sama dengan 6. Lalu kita bagi persamaan yang sudah kita dapatkan tadi ini, AB kali B min 1 dibagi A kali B min 1. Karena AB dikali B min 1 nya adalah 6, jadi 6 dibagi 3 kan di sini. 6 dibagi 3 itu kan hasilnya adalah 2. Lalu ini kan bisa kita coret A dikali B min 1, ini kita coret, dan ini coret, sehingga hasilnya di B, jadi B sama dengan 2. Kita sudah dapatkan nilai B sama dengan 2 nya, lalu kita substitusikan ke persamaan yang sudah ada. Di sini saya masukkan B sama dengan 2 nya ke sini, sehingga didapatkan A dikali 2 min 1 sama dengan 3. Lalu hasilnya 2 kurang 1 adalah 1, jadi A kali 1 ya tetap A, jadi A sama dengan 3. Lalu karena A nya sudah dapat, kita masukkan kembali ke persamaan yang ini. Saya memilih persamaan ini, kita substitusikan, jadi A nya sama dengan 3. Maksudnya ke persamaan ini A nya kan sama dengan 3, jadi kita masukin jadi 3 ditambah C sama dengan 4. 3 nya kita pindahkan ruas ke sini, jadi 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1, jadi C adalah 1, sehingga A nya adalah 3, B nya adalah 2, dan C adalah 1. Oke, lalu kita lanjut ke nomor yang kedua. Hitunglah nilai F-1 dan F3.
Kita masukkan kembali ke persamaan ini yang fx sama dengan a, b pangkat x plus c, tapi kan kita udah dapat nilai a, b, dan c nya. Kita tinggal substitusikan. Jadi f min 1 sama dengan min 1 kita ganti jadi pangkatnya ya, untuk mengganti nilai x ya. Karena a nya sama dengan 3, b nya sama dengan 2, dan c nya sama dengan 1, maka kita tulis 3 dikali 2 pangkat min 1 plus 1. 2 pangkat min 1 kan jadi setengah, jadi 3 dikali setengah, 3 kali setengah sama aja 3 dibagi 2, hasilnya adalah 1,5. Jadi 1,5 ditambah 1 adalah 2,5. Lalu untuk F3 sama, kita menggunakan nilai A, B, dan C nya yang tadi, hanya kita ganti nilai X nya, karena di sini kan F3, jadi 3 dikali 2 pangkat 3 plus 1, 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8, jadi 3 dikali 8 adalah 24 ditambah 1 jadi 25. Untuk F3 didapatkan nilai 25. Oke, lalu untuk yang C, carilah bilangan bulat terkecil Z agar FZ lebih besar dari 1 juta. Oke, di sini kita masukkan ke persamaan yang tadi, tetapi kita buat menjadi bentuk pertidaksamaan karena syaratnya tidak boleh lebih dari 1 juta untuk Z-nya. Tapi kita ganti nilai X-nya ini menjadi Z karena yang kita cari adalah FZ. Jadi 3 dikali 2 pangkat Z plus 1 lebih besar dari 1 juta, karena syaratnya harus lebih besar dari 1 juta kan. Tapi kita tuh harus mencari bilangan bulat terkecil. Jadi 3 kali 2 pangkat Z plus 1 lebih besar dari 1 juta. Kita pindahkan satunya menjadi, jadi 3 kali 2 pangkat Z lebih besar dari 999.999. Lalu kita pindahkan juga 3-nya ini, jadinya 999.000 dibagi 999.999 dibagi 3. Lalu 2 pangkat Z hasilnya adalah 333.333. Nah, karena di sini kita harus mencari nilai Z-nya 2, jadi 2 pangkat Z, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya lebih besar dari 333 ini, tapi yang terdekat. Maka di sini kita coba mencari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati tapi lebih dari 333, tapi yang paling dekat. Di sini kita coba 2 pangkat 18. 2 pangkat 18 itu hasilnya 262.144. Nah, tapi di sini masih salah. Jadi karena 262.144 ini masih kurang dari 333.333. Kita kan harus mencari bilangan yang lebih dari 333.333, tapi yang paling terdekat. Sehingga kita coba 2 pangkat 19, hasilnya adalah 524.288. Nah, ini adalah bilangan bulat terdekat untuk 2 pangkat. 2 pangkat berapa yang hasilnya terdekat dengan ini? Hasilnya adalah 19. Jadi 2 pangkat 19 betul lebih besar dari 333.333, tapi yang paling dekat. Jadi Z-nya adalah 19. Lanjut, kita lanjut ke yang D. Carilah bilangan bulat terbesar Z agar FZ, ini maksudnya mungkin kurang dari 1001. Oke, kita cari bilangan bulat terbesar Z agar FZ kurang dari 1001. Di sini kita masukkan, kita ubah bentuknya menjadi pertidaksamaan kembali, tetapi karena syaratnya harus kurang dari 1001, maka di sini kita menggunakan tanda kurang dari. Maka 3 dikali 2 pangkat Z plus 1 kurang dari 1001. Kita pindahkan lagi satunya ke kanan jadi dikurang. Jadi 3 dikali 2 pangkat Z kurang dari 1000. Kita pindahkan juga 3-nya jadi 1000 dibagi 3. Jadi 2 pangkat Z hasilnya adalah 333,3. Nah, kita cari juga 2 pangkat Z-nya ini. Jadi 2 pangkat berapa yang kurang dari 333,3 tapi yang terbesar terdekat. Nah, kita coba 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat seterusnya. Kita coba, dan di sini saya mendapatkan 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Ini memenuhi syarat karena 256 ini bilangan terbesar tapi juga dekat dengan 333,3. Oke, kita coba buktikan bilangan lain yaitu 2 pangkat 9. Nah, di 2 pangkat 9 hasilnya adalah 512. Ini tidak memenuhi syarat dikarenakan sudah lebih dari 333,3. Sehingga Z-nya ini adalah 8 karena sesuai dengan syarat yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita ke nomor yang kedua. Diketahui fungsi logaritma fx sama dengan log ax dengan a adalah bilangan real non negatif. Untuk grafiknya bisa dilihat di sini.
Lalu ada poin yang A, tentukan nilai F0 dan F1. Ini jika ada. Oke, Fx sama dengan log A, X. Lalu kita masukkan F0. Maka di sini adalah log A0. Di sini kenapa tidak punya nilai? Karena log A0 itu tidak terdefinisi. Karena syaratnya tuh X-nya ini harus lebih dari 0 untuk bilangan logaritma. Karena ini 0, maka di sini tuh tidak terdefinisi. Lalu untuk F1 kita coba masukkan log A1. Hasilnya adalah 0 karena logaritma 1 adalah 0. Lalu untuk yang B, carilah titik X yang menghasilkan nilai Fx sama dengan 1. Maka di sini kita masukkan ke bentuk yang tadi, Fx sama dengan log Ax sama dengan 1. Lalu kita ubah ke bentuk eksponen, jadi X sama dengan A pangkat 1. A pangkat 1 kan sama aja A. Jadi X-nya adalah A. Nah, di sini kita coba cari nilai A atau nilai X-nya ini. Nah, kita coba lihat di grafik untuk Fx-nya 1, maka nilainya itu mendekati 3. Maka di sini jika X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 1. Lalu log A3 sama dengan 1. Kan kita ubah ke bentuk eksponen lagi, jadi apakah 1 sama dengan 3, sehingga X atau A-nya itu adalah nilai 3. Oke, lalu untuk yang C, tentukan nilai A. Nah, untuk menentukan nilai A, di sini F3-nya kan sama dengan 1, kita masukkan ke yang tadi ini lagi. Lalu log A3 sama dengan 1, kita ubah ke bentuk eksponen. Sebetulnya sudah terjawab di sini sih. Jadi A pangkat 1 sama dengan 3, jadi A-nya itu adalah 3. Jadi sebetulnya di poin B ini, yang C ini sudah terjawab. Lalu lanjut ke yang D, tentukan domain dari fungsi Fx. Fungsi logaritma Fx sama dengan log Ax hanya terdefinisi untuk X lebih besar dari 0 karena logaritma dari bilangan non-positif tidak terdefinisi dalam bilangan real. Jadi dari grafik juga bisa terlihat bahwa kurva hanya ada untuk X lebih besar dari 0. Sehingga untuk jawaban domain Fx adalah X lebih besar daripada 0 atau 0, tak terhingga, hingga tak terhingga. Jadi 0 ke atas. Sekian untuk penjelasan saya mengenai tugas CLO 1. Maaf bila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih.